Assalamualaikum. Wah, gimana kayak muka-muka tegang ya? Sehat semuanya? Ya. Oke. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua? Siapa? Siapa? Nomor urut berapa? Oh ya, 18. Ada lagi? Oke. Tadi malam udah saya chat kepala sukunya, ketua kelas maksudnya. Mungkin udah di-share ke teman-teman juga untuk join kode akses psikologi. Nah, untuk melihat materi pembelajaran yang udah disiapkan. Nah, materi pembelajarannya tentunya udah tak susun dari awal hingga akhir, banyak banget. Jadi di situ ada materi pembelajaran yang tentunya udah dibuat atau disiapkan dengan berbagai bentuk atau media, ya. Tujuannya bukan untuk terpaku pada satu mata pelajaran tok. Maksudnya materi pada media pembelajaran tok. Jadi kalian bisa memilih media apa yang cocok untuk kalian sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, karena biasanya ada yang ingin video, ada yang ingin infografis, ada yang ingin media lain seperti itu. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran, tapi sebelumnya dari dari kehidupan sehari-hari kalian di rumah ataupun pembelajaran yang telah berlalu, yang merasa tertekan batinnya, ada? Atau yang merasa pusing dan lain-lain? Nah, kalau gitu kita lakukan cara relaksasi diri, mindfulness, ya. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dia stop. Jadi stop itu berhenti, kemudian take a deep breath, tarik napas dalam, kemudian observe, amati, kemudian proses lanjutkan. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Silakan disimak, bisa diikuti juga. Hari adaptan mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan, hingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita bersama-sama. Oke. Nah, selanjutnya pertemuan yang lalu kita telah membahas menyangkut masalah hak asasi manusia, tentang bagaimana ciri-cirinya dengan prinsip-prinsip yang ada dalamnya. Dan hari ini kita lanjut ke kasusnya, bagaimana menyikapi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ya. Jadi tujuan di sini tertera, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalian diminta untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara kalian sendiri. Kemudian sudah kita jelaskan bersama, kita dapatin bersama tentang tujuan pembelajaran hari ini. Dan coba kita lihat video motivasi berikut. Kekuasaan yang berdiam sulit untuk dikalahkan. Dia bisa mengendalikan kehidupan hingga kematian. Rakyat bisa bungkam karena tebaran ketakutan dibuat bisu oleh rentetan ancaman. Munir, Duko, Marzinah, dan ribuan anonim hilang dan mati oleh rezim yang lalu.
Mereka adalah tubuh peringatan kita semua tentang zaman yang bisa korbankan siapa saja. Maka biarlah kita abadikan dalam ingatan korban-korban yang dibunuh kekuasaan. Menegaskan bahwa pikiran tidak bisa diintervensi bahkan oleh rezim yang paling opresi. Bahwa kita tak semudah itu ditaklukkan setidaknya dengan merawat ingatan. Inilah tindakan politik yang paling sehari-hari. Bahu-membahu membangun benteng memori. Karena minat adalah aksi yang tak bisa disanggah. Cara bertahan rakyat melawan mereka yang bongkar. Ya, jadi saya diharapkan bagaimana cara melawannya kita, cara menyikapinya seperti apa kasus pelanggaran HAM yang seakan-akan nggak ada penyelesaiannya. Bukan seakan-akan lagi ya, karena memang sampai sekarang nggak ada penyelesaian. Munir, Marsina, intinya kita dengar bersama tadi sebagai seakan-akan sebagai tugu yang memperingatkan kita bahwa ternyata negara kita pernah ada di suatu masa yang dimana suatu hak-hak itu dilanggar seperti itu, termasuk Marsina bahkan membela hak rakyat yang sangat luar biasa, hak tenaga kerja, seperti dia sendiri juga tenaga kerja, tapi akhirnya dilenyapkan seperti itu. Jadi kalian yang sudah gabung psikologi silakan bisa dilihat ya. Sini video ilustrasinya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, ini sebuah contoh pelanggaran HAM di mana terjadi yang namanya bullying hingga korbannya ingin bunuh diri. Seperti itu.
ya. Ada? Saatnya jam ke-8 dimulai. Jadi kalian tinggal baca. It's time to begin the 8th lesson. Kemudian infografisnya ada juga. Nah, jadi mulai dari pembunuhan massal, kerusuhan Tanjung Priok, penyerbuan kantor PDIP, memang gitu semua ada ya. Nah, jadi tinggal milih mind mapnya juga. Oke. Yang terakhir PPT-nya. Nah, jadi ada semua. Jadi kalian tinggal memilih yang mana menurut kalian bagus untuk dipahami, ya. Nah, jadi kalian tinggal pilih 5 bentuk materi pembelajaran ini, yang mana lebih memudahkan kalian untuk memahami materi. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu kasus pelanggaran HAM? Ada yang salah satu contohnya ada yang tahu? Kalau pelanggaran HAM ringan dengan berat beda nggak? Beda. Perbedaannya di mana? Apa? Dampaknya ya? Ya. Sama seperti kalau misalkan kita berbicara menyangkut masalah kejahatan kemanusiaan atau kejahatan genosida. Ya. Tentunya itu termasuk pelanggaran HAM ringan atau berat? Berat, karena dampaknya sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi sungguh sangat jelas perbedaannya. Oke, selanjutnya kita bentuk kelompok. Silakan dari ujung sana, siapa namanya, Mbak? Siapa? Anjani. Di sini ada berapa orang? 35. Kalau dibagi 5 kelompok berarti 77. Oke, silakan mulai dari Anjani berhitung seterusnya 77 orang. Jadi 1 sampai 7. Oke, yang udah gabung di yang kelompoknya silakan dibuka psikologinya. Di situ ada folder diskusi kelompok. Udah ya? Oke, di setiap kelompok silakan buka folder masing-masing. Kelompok 1 buka. Kelompok 1 di situ instruksinya. Instruksinya sama ya. Pada setiap kelompok instruksinya sama. Di situ udah tertulis. Yang pertama, kumpulkan berbagai informasi yang terdapat dari berbagai sumber pada media yang telah ada tadi. Jadi ada 5 media. Kalian dalam satu kelompok mengumpulkan berbagai sumber, ya. Kumpulkan berbagai sumber, kumpulkan berbagai informasi dalam media tersebut yang kalian buka tadi. Ada 5 media. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian informasi tersebut kalian rangkum sesuai dengan topik pembelajaran hari ini. Ya, kalian rangkum, nggak usah terlalu banyak. Kemudian hasil rangkuman silakan kalian memilih media apa yang cocok untuk kalian. Misalkan mau pakai PPT boleh, mau pakai Word boleh, mau pakai infografis juga boleh. Silakan yang menurut kalian sesuai dengan bakat dan minatnya. Paham? Oke, setelah itu diupload kembali pada tempat yang telah disediakan pada folder kelompok masing-masing. Dan jangan lupa cantumkan nama kelompok dan anggotanya. Bisa dipahami? Oke. Nggak usah banyak-banyak, langsung aja. Sekarang dieksekusi. Dari perwakilan kelompok 5, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari pembelajaran
bertujuan mengambil gelar D3-nya atau doktoralnya ke Belanda. Tapi itu memiliki atau mengetahui satu rahasia yang politik di Indonesia, sehingga keberangkatan Munir ke Belanda untuk mengajukan tesis S3-nya dipersulit dengan cara dia dibunuh atau diberi racun cyanida setelah transit dari Singapura menuju ke Belanda. Jadi dapat kita simpulkan kejahatan HAM itu bisa terjadi dengan siapa saja, pada siapa saja, tergantung dari informasi atau orang tersebut memiliki apa belum. Jadi seumpamanya kalian memiliki informasi penting atau dianggap sebagai ancaman untuk politik di Indonesia, jadi kalian bisa banget dihilangin dari Indonesia. Salah satunya Munir tersebut. Ya. Jadi dapat disimpulkan ancaman itu bisa didapatkan oleh siapa aja, kapan saja. Seperti itu? Ya. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, bagi untuk kelompok yang lain, ada yang ingin di situ aja dulu. Nah, ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan atau apa? Untuk pemahaman materi kalian hari ini. Nah, di situ ada faktor-faktor internal dan eksternal penyebab pelanggaran HAM. Ketidaktegasan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran HAM. Kemudian secara singkat kronologi salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sama seperti kasus Munir tadi. Ya. Ini waktunya tinggal 10 menit, kita ke kesimpulan. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan materi pada hari ini? Ada yang bisa? 1 atau 2? Kesimpulan hari ini adalah pertama, Kasus pelanggaran HAM. Yang lainnya bisa menyimpulkan lewat psikologi ya. Silakan. Oke. diharapkan untuk kita semua untuk tidak melakukan pelanggaran seharusnya mampu atau siapapun. Oke. Gitu ya. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, yang lainnya bisa menyimpulkan lewat psikologi, bisa dituliskan di situ, singkat juga boleh. Oke, kita simpulkan sama-sama ya, kita berikan penguatan bahwa pada hari ini kita membahas masalah kasus pelanggaran HAM. Tentunya yang pertama yang harus kita pelajari adalah penyebabnya dulu. Apa penyebabnya pelanggaran HAM itu terjadi? Sama seperti ketika saya berikan uji pemahaman materi itu ada 3 soal, itulah intinya. Yang pertama penyebabnya dulu dicari, kemudian kasusnya, kemudian ungkap kronologinya salah satu kasus tersebut. Kemudian kita refleksi bersama. Refleksi pembelajaran hari ini, kemudian refleksi diri. Saya butuh 2 orang ya. Mulai dari Cita dulu. Apa yang Anda sukai pada pembelajaran yang telah terlaksana? Yang pertama itu pembelajarannya tuh enjoy, terus nggak terlalu monoton, lebih kayak teman juga, maksudnya tuh lebih merangkul, nggak menggurui. Oke, Ade? Nggak beda jauh dari pendapatnya Cita. Menurut saya juga lebih dekat sama teman-teman juga dari kelompok satu ke kelompok lainnya juga ada sedikit banyak interaksi. Oke. Yang kedua, apa yang mudah pada pembelajaran yang telah Anda dapatkan? Yang memudahkan Anda? Dari fasilitasnya juga memadai, sebenarnya tuh fasilitas itu sangat mendukung untuk kita menyerap materi yang disampaikan. Terus dari sisi gurunya juga sudah interaktif, jadi kelompok juga sudah bisa berinteraksi dengan baik, jadi itu sangat mudah. Ade? Sama juga? Oke. Pertanyaan ketiga, apa yang menantang pada pembelajaran yang Anda dapatkan?
menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan dari materinya sendiri, kita juga diajak berpikir kritis, Oke. memutuskan jawaban, kita juga berpikir juga, Pak. Oke, Cita? Ya, pertama dari segi waktu yang dikurangi, otomatis kita harus berpikir dengan cepat juga, Oke. dengan cepat. Terus dari materinya kita nggak bisa langsung dapat jawaban dari Google atau dari buku, kita harus berpikir dulu, mengamati, berpikir terus harus kritis. Oke. Selanjutnya, apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Yang pertama kan tentang acara kita. Yang pertama ya, saya jadi kepo, jadi ingin tahu kok bisa sih bisa kayak gitu tuh, faktanya tuh apa aja gitu loh. Maksudnya tuh dari kasus pembunuhan kan ada penyebabnya yang harus kita tahu. Kan kita kan bisa juga apa enggak itu yang Ade, sama? Kalau saya dari pembelajaran ancaman itu, misal di tahun-tahun ini atau akhir-akhir ini ada yang masih seperti itu, ada kejadian seperti itu, lebih pengen tahu penanganannya. Oke. Sekarang ke refleksi diri. Kamu sendiri yang merefleksikan dirimu. Apa ya yang kamu inginkan? Kira-kira apa hal baik yang sudah kalian berdua lakukan pada pembelajaran? Apa hal baik? hal baiknya saya udah berkontribusi dengan baik untuk saya. Oke. Saya sudah bersungguh-sungguh memperhatikan. Oke. Yang mewakili banyak dari teman-teman kita. Itu ya. Yang kedua, bagian mana yang menurut kalian yang sudah tercapai pada pembelajaran? Bagian mana yang kalian sudah capai pada pembelajaran yang berlangsung hari ini? Yang sudah saya capai dan pembelajaran itu, yang pastinya saya sudah meningkatkan cara atau pola pikir saya sendiri secara tidak langsung, meningkatkan keberanian saya untuk berdiri di depan ini waktu teman-teman semua, kepercayaan diri saya Oke. sama materi yang saya dapatkan. Oke, ada sama? Kalau saya lebih ke cara bersosialisasi sama teman-teman kelas. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus kalian kerjakan selanjutnya? Apa yang harus kalian kerjakan? Ke-9 dimulai. Yang pasti It's time to begin the next lesson. yang pasti kami akan menindaklanjuti dari materi yang akan diberikan dengan cara menggunakan soal dan membaca lagi dan tentunya mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Ada sama? Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kalian ingin bertumbuh lebih baik lagi dalam pembelajaran? Yang biar lebih lagi kita yang pasti fokus, mengurangi bercanda dengan teman, mengurangi penggunaan intensitas smartphone yang tidak penting dan lebih fokus pada tujuannya apa. Sama ada? Oke. Ada? Ada ini, kita boleh fokus tapi juga jangan istilahnya sepaneng, kita juga perlu Fokus tapi enjoy. Oh iya. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Yang lainnya silakan diisi. Kemudian jangan lupa tanda tangan. Di situ bisa tanda tangan, ya. Karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran di mana kita harus merefleksikan semuanya. Kapan kita bisa baik, kapan kita bisa meningkat. Kalau kita cuma duduk menerima dengan ikhlas tanpa ada tindak lanjut selanjutnya. Seperti itu. Ya. Nah, terakhir kita simpulkan sama-sama bahwa hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran di atas pelanggaran HAM di Indonesia. Terima kasih atas segala antusiasnya.
sungguh sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.